Oke, selamat datang buat teman-teman semua di secret yang kelima dari bab 2, yaitu Becoming a Next Level. Nah, untuk secret yang kelima ini judulnya adalah copywriting adalah rasa. Nah, di sini akan membahas secara singkat tentang copywriting. Nah, copywriting ini juga memiliki kaitan erat dengan sebuah konten. Karena copywriting juga adalah bagian penunjang kesuksesan dari sebuah konten. Karena kalau cuma bikin konten satu gambar aja tanpa menjelaskan sesuatu dengan adanya caption, yaitu bakalan sulit orang akan memahami. Oleh karena itu ada fasilitas yang namanya caption. Habis itu menuliskan sebuah teks deskripsi di sana. Itu tujuannya adalah kita menuliskan copywriting, kata-kata yang sekiranya relate dengan konten yang misalnya ada visualnya, itu bisa menjadi orang itu jauh lebih mudah memahami sesuatu. Nah, sesuai judulnya yaitu copywriting adalah rasa. Jadi buat teman-teman semua yang masih awam tentang copywriting, gampangnya copywriting ini adalah seni menjual dengan sebuah tulisan. Jadi kita gimana caranya merangkai sebuah kata-kata, kalimat promosi, curhat, entah apapun tekniknya, yang tujuannya adalah untuk berpromosi atau untuk memberitahukan orang tentang produk kita ataupun konten terbaru kita misalnya. Nah, copywriting ini memang biasanya menjadi salah satu bagian utama di bagian dalam tiga hal ini. Dalam digital marketing, ilmu copywriting ini masuk ke semua spesifikasi, mulai dari ilmu traffic, ilmu konversi, sampai ilmu yang namanya relationship. Itu semua membutuhkan yang namanya copywriting. Tinggal disesuaikan tujuannya untuk traffic, tujuannya untuk konversi, dan tujuannya untuk relationship. Nah, jadi buat teman-teman sangat penting sekali kita menggunakan yang namanya copywriting. Jadi ketika kontennya di sosial media itu biasanya adalah konten untuk menarik traffic. Oleh karena itu ntar kita bikin copywritingnya yang mengarah dan bisa mendapatkan traffic dari sana. Entah apapun platformnya, entah apapun jenis format konten yang dibuat. Intinya, copywriting bisa masuk ke tiga bagian utama dalam digital marketing, yaitu traffic, konversi, dan juga relationship. Secara singkat saya jelaskan, kalau traffic itu biasanya seperti yang saya lakukan di sosial media saya cukup aktif di beberapa platform digital, entah Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp juga, habis itu di komunitas, di Gebelio, dan juga ada di TikTok. Itu semua saya lakukan untuk mendapatkan traffic. Saya membuat konten-konten sesuai dengan niche saya terus konsisten. Jadi mungkin saya membuat konten itu yang masih satu benang merah dengan niche saya. Niche saya, kayak gitu ya. Jadi ketika saya membuat konten, contohnya di Instagram, saya bikin postingan satu gambar single post tanpa menjelaskan caption. Saya cuma kasih tahu yang namanya saya ngefoto tangkapan layar dari YouTube saya. Saya foto terus saya kasih tanda panah ke suatu bagian objek tertentu. Orang akan bingung, ngapain kasih panah ke tanda tertentu? Kalau secara psikologi, orang melihat dengan sudut panah menuju suatu angle tertentu, itu akan merujuk, oh ini akan menjelaskan tentang misalnya judul dari YouTube saya misalnya, tanpa saya kasih caption. Tapi setelah saya kasih caption, saya jelaskan secara singkat dengan menggunakan teknik storytelling. Nah, saya menjelaskan aktivitas saya di YouTube itu ngapain aja, cara saya optimasi di YouTube itu seperti apa. Jadi dalam membuat caption juga meskipun saya menceritakan aktivitas misalnya keseharian saya, mulai dari ngedit buat optimasi YouTube, itu saya juga jelaskan dengan menggunakan teknik copywriting. Mulai dari komponen dari copywriting secara umum ya, ada headline-nya, ada body text-nya, habis itu ada call to action-nya. Tinggal disesuaikan lagi dengan teknik yang ada. Untuk ilmu conversion, biasanya ini ketika teman-teman bikin konten promosi di Instagram ataupun di platform sosial media. Contohnya, saya juga bikin konten promosi hard sale tentang produk ini terbaru saya, yaitu Perfect Creator Care. Saya bikin konten promosi dengan komposisi copywriting juga ada, dengan strategi yang ada di Perfect Creator Care saya terapkan di iklan saya, di konten promosi hard sale saya. Habis itu orang masuk ke landing page ataupun orang bisa langsung masuk ke WhatsApp saya untuk berdiskusi untuk melakukan sebuah
cari tahu lebih dalam lagi tentang Perfect Creator Care. Nah, habis itu orang akan mendapatkan copywriting yang saya buat dengan tujuan untuk konversi. Nah, tingkatannya lebih dalam lagi nih. Kalau di sosial media biasanya itu bikin konten, bikin copywriting itu yang sesuai dengan marketnya. Kita mendapatkan market baru, itu artinya kita menjangkau cold market. Kalau konversi, orang udah tahu kita udah cold, mereka mengarah ke warm. Nah, selanjutnya kalau dikonversi itu mengarahkan dari warm ke hot, bikin orang yang tadinya mulai kepo-kepo aja mereka jadi beli. Selanjutnya kalau di bagian relationship itu gimana caranya orang yang sudah hot, orang yang sudah beli, mereka jadi semakin loyal. Itu ada teknik yang namanya after sales. Ya, kita membangun hubungan dengan audiens kita merespon, misalnya mereka sudah beli produk kita, mereka beli contohnya produk teman-teman apa kayak gitu. Nah, misalnya pada saat hari H mereka sudah pesan, kita infokan ke mereka, kita WA misalnya, oh produk ini hari ini sudah dikirim kak. Setelah itu produknya dikirim, kasih resinya, habis itu produknya sampai, kasih tahu, oh kak produknya sudah sampai nih, sudah siap. Misalnya produknya dalam buku, produknya udah siap dibaca. Setelah H plus minggu, H plus 7 kayak gitu, ditanyain lagi, gimana kak experience setelah membaca buku ini? Nah, kita basa-basinya kayak gitu, kita menjaga hubungan dengan audiens kita, karena itu nanti siapa tahu mereka bisa menjadi customer yang loyal untuk jualan kita. Nah, untuk benefit sendiri ketika kita menggunakan copywriting untuk konten kita, untuk promosi, untuk jualan. Nah, itu tadi yang sudah saya bilang, mengkonversi dari yang cold market, orang yang benar-benar awam, nggak tahu, mereka jadi warm, mereka jadi tahu. Oke, selanjutnya mereka mengkonversi juga dari yang warm jadi hot market. Selanjutnya dari itu tadi, setelah hot, kita memperbanyak average sales dengan menjaga relationship dengan audiens ataupun customer yang sudah beli. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengedukasi market. Kita berikan fasilitas tambahan seperti kita kasih misalnya e-book tambahan, kita kasih coaching one on one secara gratis kayak gitu. Itu tujuannya untuk menjaga dan menjaga juga ya agar customer itu semakin loyal dengan kita. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan hubungan itu tadi, meningkatkan hubungan trust after sales. Jadi orang semakin percaya ketika menggunakan produk kita karena mereka beli. Mulai dari awal belum beli, mereka dikasih tahu, mereka ditanya-tanya, habis itu mereka beli. Nah, setelah beli ini nggak langsung selesai transaksinya, tapi setelah mereka beli, setelah mereka bayar, kita masih edukasi, kita masih menjaga hubungan. Nah, selanjutnya kita juga meningkatkan minat baca dari si market itu tadi ya. Kita semakin tahu market ini butuhnya apa, problem yang ingin diselesaikan apa. Siapa tahu teman-teman setelah melakukan customer service itu bisa disimpulkan kalau market juga butuh produk ini loh. Nah, ntar bisa dijadikan produk baru. Yang cukup menarik ada suatu caption ataupun kata-kata kayak gini, jago copywriting itu nggak bisa dalam satu malam. Kamu mesti betah sama proses dan harus bertumbuh. Nah, untuk jago menjadi seorang copywriter yang bikin teks ataupun bikin copywriting itu perlu yang namanya belajar dan juga latihan. Salah satu caranya adalah belajar di Perfect Creator Care ini. Kalau ingin lebih dalam lagi bisa tanya-tanya di komunitas, di private group, ditanyakan aja apa yang ingin didapatkan lagi tentang tips copywriting. Dan juga ada di e-booknya sudah saya kasihkan berupa contoh-contohnya, studi kasus, dan ada beberapa contoh contekan yang bisa langsung diaplikasikan ke konten teman-teman semua. Nah, selanjutnya untuk membuat sebuah copywriting, kita juga perlu yang namanya market. Kita harus tahu tujuan kita bikin copywriting itu untuk siapa dan tujuannya untuk apa. Kita harus mengenali market kita terlebih dahulu. Selanjutnya, itu tadi yang saya jelaskan di awal. Teman-teman di awal ini sekarang mesti tahu kondisi marketnya. Teman-teman paling nggak tahu dulu deh cold, warm, dan hot market. Karena treatment yang kita berikan menggunakan copywriting itu berbeda-beda setiap temperaturnya. Kalau cold itu lebih seperti apa, kalau warm itu nggak terlalu hasil, udah bisa. Kalau misalnya teman-teman mau jualan langsung di cold market itu akan cukup struggling, akan cukup kesulitan karena market masih belum teredukasi. Kalau di hot market, orang-orang
langsung kita hard sell aja, mereka udah siap-siap untuk beli. Nah, itu semua ada treatmentnya. Nah, ini ada bocoran tentang formula yang ada di bagian copywriting A, I, D, C, dan A. Untuk detailnya beserta contohnya sudah ada di ebook. Sekarang ini saya hanya menjelaskan secara umum saja. Kalau attention, pertama, A itu attention. Gimana caranya kita membuat sebuah copywriting dan judul yang menarik untuk mendapatkan audience, untuk mendapatkan atensi dari audience dalam detik pertama. Pokoknya dalam hitungan detik kita bisa mendapatkan perhatian mereka. Entah itu menerapkan headline di caption atau ada di postingannya, di gambarnya atau di videonya. Yang kedua yaitu interest. Nah, setelah orang mulai kepo, orang mulai ngeklik, berhenti scrolling, mereka baca headline kita, gimana caranya copywriting itu bisa membuat orang jadi kepingin. Itu akan kita bahas di ebook juga. Yang ketiga yaitu desire. Gimana caranya bikin orang itu benar-benar menginginkan, mereka jadi membutuhkan, bikin orang itu yang tadinya udah mulai tertarik nih, mereka jadi benar-benar kepingin, kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk conviction. Nah, detailnya juga ada di layar ini, teman-teman mungkin masih awam, apa sih conviction itu bisa cek di layar ataupun juga ada di ebook. Selanjutnya action. Nah, copywriting ini juga akan ada beberapa strategi yang bisa teman-teman lakukan untuk bikin action ataupun membuat sebuah call to action yang bikin orang gatal pingin ngeklik dan mereka akan merasa menyesal kalau melewatkan nggak ngeklik itu tadi. Itu semua juga ada contohnya. Nah, paling simpel teman-teman bisa langsung praktekkan bikin copywriting ataupun caption yang mengandung teknik ini. Teman-teman pakai yang namanya storytelling. Di dalam membuat copywriting menggunakan teknik storytelling. Di dalam storytelling ini ada 3 bagian lagi yang cukup simpel teman-teman bisa lakukan sekarang. Yang pertama yaitu storytellingnya itu sendiri, bercerita menggunakan teks ataupun audio seperti voice over kayak gitu. Habis itu teman-teman melakukan yang namanya curhat. Ntar juga saya tampilkan beberapa contoh copywriting yang itu padahal jualan tapi dikemas dengan curhatan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah cover selling. Kita di dalamnya terang-terangan jualan tapi orang nggak menyadari itu. Mereka merasa nyaman dengan curhatan kita padahal curhatan itu adalah jualan kita. Itu semua akan saya kasih contohnya ada di Perfect Creator Guide juga. Nah, sekarang PR-nya itu tadi teman-teman pelajari dulu contoh-contohnya, cari tahu ada beberapa jenis headline yang bisa dioptimasi. Terus komponen dalam copywriting itu apa aja, tentang membuat call to action yang memang cocok untuk audiens itu seperti apa, semuanya ada di ebook juga. Oke, sampai jumpa di secret selanjutnya dan jangan lupa kerjain PR-nya. Sampai jumpa.